Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai di bab yang terakhir. Ini adalah bab yang paling daging, teman-teman, dari sekian bab-bab yang sudah kita lewatin, yaitu bagaimana caranya mengoperasikan forklift. Nah, di sini saya akan menyampaikan dua saja forklift, bagaimana cara pengoperasian forklift yang baik dan benar. Yang pertama adalah forklift counterbalance yang memang populer digunakan di industri, dan yang kedua adalah pallet mover atau stacker. Yuk kita berpetualang di bab yang terakhir. Safety operasional counterbalance forklift. Yang pertama, cek keadaan sekitar sebelum mengoperasikan forklift. Sudah tentu ya, ini merupakan prinsip teman-teman, dan ini adalah salah satu tugas dari operator forklift. Yang kedua, gunakan sabuk pengaman, safety belt. Ya, berarti kalau ada forklift yang tidak menggunakan safety belt, itu tidak boleh karena di luar dari persyaratan K3 yang tercantum di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020. Kemudian yang ketiga, kecepatan maksimum di dalam ruangan adalah 5 km. Nah, ini biasanya kalau di dalam ruangan kan baterai. Maka baterai 5 km dan di luar boleh 15 km. So, pertanyaannya, Kang Usman, apakah 5 km ini terdapat di dalam Permenaker atau ada aturannya? Secara tersirat itu tidak ada. Tidak ada berapa kilometer. Nah, tapi kalau di OSA, kalau saya melihat dari peraturan OSA, kecepatan forklift itu maksimum 8 mph. Ya, 8 mph. Kalau misalnya dikonversi ke kilometer, sekitar 12 km per jam kecepatan forklift. Nah, teman-teman di pabrik ada juga kadang-kadang di bagian produksi sama bagian safety suka bertolak belakang nih. Produksi pengen cepat-cepat, safety menjaga safety. Nah, biasanya diatur antara 8 sampai 10 km per jam yang di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan boleh maksimum sampai 15 km per jam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, gunakan palet dan backrest yang baik, teman-teman ya. Kalau teman-teman operasinya menggunakan palet, maka gunakan palet yang baik, yang masih rapi ya. Hindari palet yang udah patah-patah, yang udah bolong-bolong atau pakunya nonjol, itu berbahaya. Ganti. Dan biasanya di salah satu perusahaan sudah ada standarnya nih, mana palet rusak dan mana palet yang masih baik atau layak digunakan. Kemudian yang kelima, menjalankan dan memberhentikan tidak boleh mendadak. Jadi ketika Anda mau jalan, jangan langsung ngebut ya. Atau berhenti juga jangan langsung berhenti gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya berhenti mendadak, bisa kemungkinan barangnya jatuh. Kemudian yang keenam, jangan ngebut, jangan ceroboh, dan jangan melamun. Nah, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena tadi ada 7 jenis kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian manusia tuh, karena kurang konsentrasi. Bisa aja ngebut, bisa aja ceroboh, dan jangan melamun ya, jangan melamun. Dan yang ketujuh, bunyikan klakson di setiap tikungan. Nah, berarti klakson ini adalah salah satu komponen forklift yang wajib harus bunyi. Ya, namanya klakson harus bunyi ya. Harus bunyi. Kalau klakson tidak ada di forklift itu, maka forklift itu tidak memenuhi syarat K3. Bungkus ya? Bungkus. Kita lanjutkan. Yang kedelapan, kurangi kecepatan di setiap tikungan. Jadi teman-teman ketika nikung ya, maka gasnya harus dikurangi. Harus dikurangi supaya lebih pelan pada saat nikung. Ingat, tadi kecelakaan forklift salah satunya adalah ketika menikung, ketika ada di belokan ya. Dengan prinsip-prinsip forklift diciptakan dengan alat berat yang diciptakan, dia tidak bisa menikung atau berbelok dengan cepat. Nomor 8, kurangi kecepatan di setiap tikungan. Nomor 9, dahulukan penyeberang jalan. Ketika teman-teman mau melewati perempatan, pertigaan, kemudian ada pedestrian, maka Anda harus berhenti. Selain tadi membunyikan klakson, Anda harus berhenti, cek kanan, cek kiri, apakah ada orang mau lewat. Biarkan orang lewat dulu, biarkan pedestrian lewat dulu. Kemudian nomor 10, perhatikan bagian belakang sewaktu berputar. Nah, biasanya teman-teman operator itu ya, counterbalance-nya ini, counterweight-nya ini banyak yang rusak karena banyak nyenggol. Nah, ini juga hati-hati ya. Ini juga hati-hati. Menunjukkan kalau forklift itu misalnya banyak cacatnya di belakang, berarti operatornya tuh jorok, teman-teman. Biasanya kayak gitu sih ya. Jadi perhatikan bagian belakang sewaktu berputar. Nomor 11, jangan menggunakan ujung garpu. Ketika teman-teman mau mengangkat palet atau mau mengangkat barang, maka tidak boleh menggunakan ujung garpu. Ya, buat nyongkel atau buat dorong forklift yang lain. Buat mendorong forklift yang lain dengan ujung garpu. Ya, itu tidak boleh. Yang berikutnya, perhatikan ketinggian barang. Ketika Anda mengangkat barang di ketinggian 15 meter, perhatikan senternya, perhatikan backrestnya, perhatikan dia masuk tepat di atas rak atau enggak. Karena ketika Anda menaikkan barang terus memasukkan misalnya di ketinggian 10 atau 15 meter, kalau nabrak rak, maka akan terjadi kecelakaan fatal, rubuh satu rak, seperti video ini.
Yang ke-13, yang perhatikan sisi kiri dan kanan. Ya, perhatikan sisi kiri dan kanan. Tengok, pastikan, tengok di spion kiri kanan, perhatikan ada spion kiri, spion kanan, lihat gitu ya ke bawah. Berikutnya, jika loading unloading di kontainer, maka pastikan apakah rem forklift itu cukup baik dan truk sudah diganjal. Misalnya forklift ini masuk ke dalam kontainer, pastikan remnya bagus ya, loading unloading. Kemudian truk yang akan dimasuki kontainernya oleh forklift, pastikan remnya itu pakem dan sudah diganjal. Kemudian berikutnya, jika pandangan terhalang, maka berjalanlah mundur. Ingat tadi tertabrak salah satunya adalah pandangan terhalang ya, di 7 jenis kecelakaan yang terjadi di forklift. Dan yang ke-17 adalah jika menurun saat membawa barang, berjalanlah mundur. Kalau teman-teman ini turunan, berarti teman-teman harus mundur ya, supaya apa? Supaya barangnya tidak merosot jatuh. Yang berikutnya, gunakan helper pada saat menanjak. Jangan menggunakan forklift untuk mengangkat manusia. Ingat teman-teman, tidak ada tempat yang aman untuk manusia di forklift kecuali operator itu sendiri. Ya, jadi tidak boleh apakah dia naik di garpunya, apakah dia duduk di belakang, apakah dia duduk di samping. Itu tidak boleh. Jadi hanya operator yang berhak duduk di forklift yang berhak naik forklift. Bungkus ya. Berikutnya, kiraan menarik, mendorong menggunakan garpu atau mas. Nah teman-teman, ini sering kejadian. Forklift ini dirancang untuk memindahkan atau mengangkat barang ke dalam rak, atau menurunkan atau memindahkan. Maka forklift ini tidak dirancang untuk menarik atau menderek, atau menarik bagian depan masnya diikat. Misalnya sering terjadi di beberapa kasus operator, diikat seling di sana tali, kemudian diikat barang yang akan ditarik di dalam kontainer, ditarik pakai seling, diikatkan ke mas ini. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena mas ini dirancang untuk mengangkat, bukan untuk narik. Kalau digunakan untuk narik, bisa jadi kemungkinan ini copot atau arus di baut ini, dan ini bisa jadi kejadian fatal. Ya. Atau forklift untuk menderek. Nah biasanya di sini ada pinnya nih. Ini bukan untuk menderek teman-teman. Ini untuk ngambil counterweight atau untuk mencopot counterweight. Atau ini untuk tali ketika forklift ini di handling. Jadi bukan untuk derek nih, ya. Ini bukan untuk derek, gitu. Kang, kalau untuk derek pakai apa dong? Kan ada dari 6 jenis yang saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk menderek itu menggunakan towing, gitu. Bagus? Kita lanjutkan. So, yang berikutnya adalah matikan mesin sebelum meninggalkan forklift dan cabut kunci kontak. Nah, ini berbahaya teman-teman. Forklift, walaupun forklift itu memang kuncinya hampir sama satu sama lain, tapi kalau Anda sudah dikasih kepercayaan memegang satu forklift, maka kuncinya jangan sampai Anda tinggal. Bisa jadi nanti ada orang lain yang menggunakan forklift. Ketika forklift itu terjadi kecelakaan, padahal itu adalah forklift tanggung jawab Anda, maka Anda akan kena ya teguran dari pimpinan Anda masing-masing. Atau forklift digunakan oleh orang yang tidak kompeten. Ini saya pernah kejadian. Ada salah satu dulu gitu ya, ada salah satu orang yang kakinya tersodok oleh garpu forklift. Ternyata setelah saya tanya, ini kenapa sampai tersodok? Dia mengizinkan salah seorang office boy ya di pabriknya untuk mengoperasikan forklift. Dan tiba-tiba pala si office boy itu nyeluduk atau nabrak forkliftnya ke dirinya sendiri, gitu ya. Jadi matikan sebelum meninggalkan forklift dan cabut kunci kontak. Sekarang kenapa kan harus dimatikan? Kalau tidak dimatikan teman-teman, kan forklift itu dihitung berdasarkan jam kerja. Ketika forklift itu nyala, maka forklift itu dihitung, jamnya akan berhitung. Kalau misalnya dia forklift baterai, tentunya akan menyedot banyak baterai. Kalau dia forklift diesel atau engine, maka dia akan banyak menyedot bahan bakar. Crucial situation. Nah, ini yang crucial situation teman-teman. Kalau ini terjadi gitu ya, karena salah satu yang kita bahas di jenis kecelakaan kerja adalah sering terjadinya terguling. Nah, kalau teman-teman mau kejadian terguling, maka yang pertama adalah pegangan setir dengan kencang. Yang kedua, kakinya injakan ke bawah. Yang ketiga, ketika forklift itu akan terguling ke kanan, maka Anda bawa ke kiri, ya badannya lawan ke kiri, dan Anda ikutin jatuh, sebruk gitu ya. Anda akan aman. Ini pakai helm dan ini pakai safety belt. Kalau Anda misalnya forklift itu mau terguling kemudian Anda loncat, itu tidak akan keburu. Nah, ini kasusnya seperti terjadi yang saya ceritakan di video sebelumnya tuh ya, di salah satu perusahaan perusahaan besar lah, perusahaan kertas, pernah kejadian forkliftnya terguling, operatornya tergelincir. Itulah
Apa yang harus Anda lakukan ketika menghadapi crucial situation? Apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman selesai melakukan pekerjaan dengan menggunakan forklift atau after operation? Yang pertama, forklift harus diparkir pada landasan yang rata, ya. Turunkan garpunya hingga menyentuh lantai. Kemudian si garpunya harus menyentuh lantai dengan rata, gitu ya. Cek video ini ya, sambil dilihat videonya. Kemudian melakukan pemeriksaan akhir, cek apakah ada kebocoran, apakah ada keretakan, ya sama seperti pada saat awal-awal mengecek apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Setelah teman-teman misalnya akan ganti shift, maka laporkan kondisi forklift ketika Anda selesai melakukan pengecekan. Setelah Anda bekerja melakukan pengecekan, laporkan ke shift berikutnya. Yang terakhir, kalau menemukan kelainan, misalnya retak, misalnya bocor, atau sealnya ternyata aus, ya, bannya gundul atau botak sudah nggak layak digunakan, maka segera laporkan ke mekanik atau laporkan ke atasan yang berwenang. Supaya apa? Supaya forklift itu segera dilakukan perbaikan. Itulah hal yang harus dilakukan oleh Anda ketika selesai melakukan pekerjaan dengan mengoperasikan forklift.